Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Surga dan Neraka menurut Al-Quran dan Sunnah yang ditulis dengan sangat indah oleh Dr. Mahir Ahmad, saya akan bagikan tentang siapakah yang dijanjikan dan diberi kabar gembira dengan surga oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi ini penjelasannya secara terperinci dengan dalil Al-Quran. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel Samiun Ahmad dan jangan lupa bagikan video-video yang mengandung hikmah ini kepada saudara muslim kita di WA group dan atau kepada teman-teman kita melalui berbagai media yang telah disediakan oleh alam modern. Dan mari kita senantiasa mendalami Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk kepada jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Mari kita petik saripati Al-Quran tentang kabar gembira orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu disebutkan yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 25. Kemudian disempurnakan, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Isra ayat 9. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh ini dalilnya dipastikan masuk surga. Jadi silahkan sholat karena Allah, silahkan puasa karena Allah, silahkan mengeluarkan zakat, bersedekah, berhaji, berbuat baik kepada kedua orang tua, tetangga, sahabat, sesama muslim, bahkan sesama warga negara yang bukan muslim. Kita juga wajib berbuat baik selama mereka tidak memerangi kita. Maka kita disebut sebagai rahmatan lil alamin, orang yang senantiasa memberikan kebaikan kepada semua, bahkan juga kepada binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan di mana saja, karena kita hidup berdampingan dengan ciptaan Allah yang lain. Ma'asyiral muslimin, begitulah janji Allah tentang orang-orang yang beriman dan tentu saja mengerjakan amal-amal kebajikan. Yang kedua adalah orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Dalilnya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Rabbi mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Surah At-Taubah ayat 20-22. Jadi itu terjemahan tentang lebih mulia orang-orang yang syahid di jalan Allah dengan harta diri dan jiwanya, itu dimuliakan, di mana memang mereka juga kalau wafat itu tidak dimandikan, langsung dikuburkan, tidak disalati, langsung dikuburkan. Jadi orang-orang yang mati dalam perang fisabilillah seperti perang Badar, perang Uhud, kalau kita di Indonesia ya perang kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan Jepang dulu. Sebelum kemerdekaan itu juga perang kemerdekaan adalah jihad fisabilillah, karena membela bangsa dan negara kita. Itu sudah dibuktikan di mana perang-perang dipimpin oleh para ulama, para pembesar-pembesar Islam, di mana mereka
menjadi pemimpin-pemimpin seperti Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Pangeran di Ponegoro, ada dari Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin, dan banyak lagi. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah orang yang bertaubat dan menjauhi dari menyembah togut. Nah, itu Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Jadi masuk surga juga orang yang tobat. Orang yang tobat yang tadinya ada mungkin menyembah togut, dia taubat, berhenti, lalu dia mensucikan dirinya dari menyembah togut dan mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. Itulah makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, itu adalah orang yang ketiga, orang yang bertaubat dan menjauhi dari menyembah togut. Itu juga dijanjikan Allah dalam surah As-Zumar ayat 17. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka berserah diri. Itu, hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri, dan masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Jadi ini dengan istrinya, dia masuk di surga karena dia dahulu percaya kepada Al-Quranul Karim dan mereka berserah diri kepada Allah. Jadi ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, berserah diri. Dia tidak kaya raya, dia berserah diri kepada Allah. Tetapi tentu dia berusaha. Dia kaya raya, dia berserah diri kepada Allah. Dia mengeluarkan sedekahnya sesuai aturan yang telah dibuat oleh Allah. Dia menjadi banyak kesulitan, cobaran dalam kehidupan, dia berserah diri kepada Allah. Kenapa begitu? Karena itu dihatamkan dalam surat Taubah ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Jadi orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah ini dijamin dalam surah As-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Itu. Jadi orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu ya berserah diri. Di dalam surah At-Taubah ujung itu disebutkan tentang orang yang bertawakal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia berserah diri kepada Allah yang memiliki arsy yang agung. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kelima adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Surah As-Saffat ayat 40 sampai 43, ma'asyiral muslimin. Jadi orang-orang yang ikhlas beribadah. Jadi memang ikhlas itu penting ya, karena keikhlasan seseorang itulah tanda kesucian hatinya. Jadi ikhlas melaksanakan salat 5 waktu, tidak usah karena terpaksa, tetapi betul-betul ikhlas. Ini mengerjakan salat 5 waktu karena perintah Allah. Ini mengerjakan puasa karena perintah Allah, ikhlas mengerjakan. Walaupun susah payah, bangun subuh tidak gampang, tapi ikhlas. Puasa berlapar-lapar, berhaus-haus, ikhlas. Mengeluarkan zakat, harta yang begitu dicintai, tapi dia keluarkan karena dia tahu itu adalah perintah Allah. Dia ikhlas. Dia tidak merasa sayang dengan yang dikeluarkan sekian persen dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'i tentang zakat harta dan seterusnya.
Kemudian ma'asyiral muslimin, orang yang berikutnya adalah orang-orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, itu juga dijanjikan dalam surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbi kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kemudian ditegaskan lagi, itu Fussilat ayat 30. Kemudian ada lagi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbi kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang istiqamah. Ma'asyiral muslimin, jadi ini sudah ada 6 golongan orang yang dijanjikan masuk ke surga, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, orang-orang yang bertaubat dan menjauhi dari menyembah togut, berikutnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan berserah diri, dan berikutnya yang kelima orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan yang berikutnya adalah orang-orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu 6 golongan. Kemudian ada lagi golongan yang lain, tapi kita potong dulu di sini. Ini sudah 11 menit, ma'asyiral muslimin. Wah, kalau terlalu lama itu mendengar tausiah tazkirah bosan juga. Jadi ma'asyiral muslimin, kita sudahi sebelum masuk di menit ke-13. Jadi ini cukup 12 menit saja. Jadi golongan ke-7 dan seterusnya kita akan bahas pada tausiah tazkirah berikutnya. Ma'asyiral muslimin, jangan lupa like, share, and subscribe channel Samiun Ahmad yang mengabarkan kampung akhirat, kampung abadi, kampung tujuan kita bersama. Itulah kampung senyata-nyatanya kampung. Di sanalah kita akan abadi, tidak mati, tidak tua, tidak tidur, tidak capek, tidak kena matahari, tidak panas, tetapi kita senantiasa terkena angin sepoi-sepoi dan berbau kasturi. Dan tentu saja kita adalah orang-orang penghuni surga insya Allah. Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, semoga memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.